Ada apa di dalam qailulah? Dan tidur qailulah ini disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sunnah tidur qailulah. Jam 10 tidur, bangun jam 11. Itu sunnah hukumnya. Ternyata ya yakni wa badal akil madhkur num naumatal qailulah li ajli sahadi. Tidurlah kamu tidur qailulah agar kamu bisa ya, bangun nanti malam di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Jadi niatkan, kenapa kamu qailulah? Ngarah ke puting bisa tahajud. Itu bekal ke puting ngarah bisa tahajud. Tidur di dalam qailulah ini ada faidah-faidah yang sangat luar biasa. Minha al-i'anatu ala qiyamil lail. Membantu kepada ibadah saat waktu malam. Kalau orang qailulah nanti malamnya ini mudah untuk melaksanakan ibadah. Ya, jangan ditinggalkan qailulah ini ya. Kumai kerdama, wayanai kerdama mah gawe we, tong qailulah. Kecuali cek dununganna, euy qailulah. Ulah mau kena qailulah sunat keur gawe qailulah we. Hari dipotong kena gawe ya. Kecuali dipotong gajihna ya gitu. Jadi usahakan kalau memang kitanya tidak ada halangan, nyalse urangna qailulah. Wa mina istirahatun nafsi wa shafaul qalbi li amali baqiyatin nahar. Dan dari sebagian faidah qailulah itu membantu kepada ibadah saat waktu malam dan istirahatnya jiwa kita dan bersihnya hati kita untuk mengerjakan beramal pada sesisanya hari. Itunya eta di antawisna. Kemudian tsumman tabih qabla zawal minan naum. Kemudian kamu bangun, usahakan sebelum tergelincirnya matahari dari tidur qailulah. Umpama zuhurnya jam setengah 12 lebih 10 menit, usahakan jam setengah 12 sudah 15 menit sebelum waktu zuhur datang kita sudah bangun. Itu usahakan seperti itu untuk persiapan menyambut waktu zuhur. Kita sambut datangnya waktu zuhur, masya Allah. Ya, guru kita seperti itu, Abu Ya radhiyallahu anhu. Beliau itu disambut akan kedatangan tamu agung apa? Waktu zuhur, sholat zuhur. Tamu agung nih, ya, sholat zuhur disambut. Sebelum datang waktu zuhur sudah siap-siap untuk menyambut waktu sholat zuhur. Itu biasakan. Kalau tidak biasa memang sulit. Ya, waktu asar, maghrib, isya, subuh seperti itu. Biasakan. Kemudian hatta takuna qabla dukhuli waqti shalah mustaqbil qiblah dzakiran wa musabbihan wa taliyan fa inna dzalika min fadailil amal. Usahakan sebelum datang masuk waktu sholat kita sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat. Usahakan seperti itu. Ya, masya Allah ya. Bahkan sudah siap kita menghadap kiblat, kita sambut waktu sholat dengan menunggu waktu sholat dengan membaca zikir, membaca sholawat, membaca Quran. Itu harusnya seperti itu. Ya makoma geus adzan can hudang keneh nya. Kumaha teh disambut ya undangan ti Allah teh. Waktu sholat itu adalah undangan dari Allah. Kita sambut undangan dari Allah. Ya. Sebelum waktunya sudah siap. Harusnya seperti itu. Wa in lam tanam wastaghatta bis salawati fa huwa afdalu amalin nahar. Jika kamu tidak tidur, andai kata kamu tidak tidur waktu qailulah, tulis kamu sibuk dengan salat sunat, kamu sibuk dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan baca Quran, dengan mengaji, fa huwa afdalu amalin nahar, maka itu adalah paling utamanya dari amal-amal waktu siang. Kenapa? Li'annahu waktu ghaflatin nas anillah. Karena waktu siang tersebut sebelum datangnya waktu zuhur itu waktu kebanyakan lupanya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur berjamaah dan jangan lupa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Ya. Ada sholat sunat itu qobliyah, ada sholat sunat ba'diyah, ada yang sunat muakkad, ada yang ghair muakkad.
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha wa arba'in ba'daha harramahullah jasad 'alan nar." Harramahullahu 'alan nar. Siapa orang yang menjaga 4 rakaat sebelum sholat duhur, dia sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat duhur. Sudah masuk sholat duhur, sudah waktu duhur masuk, lalu dia sholat 4 rakaat, sholat Jadi sholat sunat 4 rakaat ini bisa dipisah, bisa 2 rakaat, bisa sekaligus 4 rakaat langsung. Ya. Jadi sholat sunnah muakkadnya, sunat muakkadnya qobliyah itu 2 rakaat. Goer muakkadnya 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Ya, bisa dilakukannya sekaligus 4 rakaat, bisa dilakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan lupa tuh, ya, jangan lupa. Jangan kita tinggalkan, ya. Sebelum kita sholat duhur, jangan lupa sholat sunat qobliyah. Qobliyahnya ada 2, ada muakkad, ada goer muakkad. Artinya muakkad ini sholat sunat muakkad, sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau sedang ada di rumah atau beliau sedang ada di perjalanan. Sedang situasi apapun beliau tidak pernah meninggalkannya. Itu dikatakan sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi sholat sunat muakkadnya qobliyah zuhur 2 rakaat. Sholat sunat ghair muakkadnya juga 2 rakaat. Nah, jadi baiknya dua-duanya kita laksanakan. Ya, bisa 2 rakaat atau sekaligus langsung 4 rakaat. Begitu juga ba'diyahnya, sama ba'diyahnya. Ba'diyah zuhur itu muakkadnya, sunat muakkadnya 2 rakaat, sunat ghair muakkadnya 2 rakaat gitu. Jadi 4 rakaat. Apa keuntungannya orang yang menjaga melaksanakan 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat setelah salat zuhur? Haramallahu 'alan nar. Allah mengharamkan dia tersentuh api neraka. Diharamkan oleh Allah orang tersebut tersentuh api neraka, diharamkan asup ke neraka. Di mana diharamkan asup ke neraka? Diwajibkan ke mana? Kasawarga, mata kasawarga, ya. Jangan sampai tertinggal qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.